Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas beberapa alternatif function yang bisa teman-teman gunakan untuk menarik data atau VLOOKUP ke kiri. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya VLOOKUP itu hanya bisa default mengambil data ke sebelah kanan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan. Sedangkan kalau ke kiri, dia itu nggak bisa, nggak support. Begitupun juga HLOOKUP sebenarnya mirip. HLOOKUP itu hanya bisa mengambil data ke bawah dan tidak disetting untuk mengambil data ke atasnya. So, di kesempatan kali ini kita akan selesaikan beberapa alternatif yang bisa teman-teman gunakan ketika menyelesaikan sebuah studi kasus apabila ya data yang ingin dicari itu berada di sebelah kiri lookup value-nya. Ini adalah studi kasus yang saya buat sendiri teman-teman semuanya. Nah, di mana teman-teman sudah ada fitur auto correct gitu kan, ketika teman-teman benar akan mendapatkan simbol centang dan ketika teman-teman salah akan mendapatkan simbol silang. Serta ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan semua case-nya, teman-teman akan mendapatkan sebuah skor, di mana skor paling tinggi itu adalah 10. Nah, momen ini bisa teman-teman pakai untuk screen capture dan bisa teman-teman update ke sosial media teman-teman, misalnya LinkedIn ya, biar meningkatkan value Anda. Baik, itu saja mungkin untuk openingnya nggak perlu lama-lama lagi, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari overview soalnya ya teman-teman. Pertama, alternatif yang kami tawarkan itu sebenarnya mungkin ada yang lebih banyak ya. Ada perkataan seperti ini, ada banyak cara untuk menuju Roma, Excel pun juga sama gitu kan ya. Ketika VLOOKUP itu tidak bisa, maka kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Nah, ada 7 cara yang akan saya tawarkan kepada teman-teman. Ini adalah soalnya, overview-nya ya teman-teman. Lalu untuk tabel referensinya ada di sini. Jadi secara tidak langsung hari ini kita akan latihan juga bagaimana caranya VLOOKUP beda sheet. Prinsipnya semuanya itu sama. Baik, kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu adalah menggunakan XLOOKUP gitu kan ya. Ini adalah cara yang paling gampang, cuma syaratnya adalah teman-teman itu harus menggunakan Excel versi tahun 2021 ke atas. Koreksi saya kalau salah ya, ini kayaknya bukan 2019 ya, harusnya 2021 ke atas, 2000 sekarang tuh ada Excel 2021, 2024, Excel 365 dan juga Excel online gitu kan ya. Sip, langsung saja kita eksekusi dimulai dari yang pertama yaitu adalah menggunakan XLOOKUP. Oh iya, just informasi bahwasanya saya hari ini akan menggunakan Excel versi 2021 dan nanti kalau misalkan di bagian function yang tidak ada di laptop saya gitu kan, saya akan menggunakan Excel versi web sehingga bisa support semuanya. Baik, yang pertama adalah menggunakan XLOOKUP. XLOOKUP itu caranya adalah yang pertama, lookup value-nya kita akan arahkan ke ID seperti ini. Oke. Berikutnya adalah table array-nya, ya. Table array-nya akan saya blok dari sini ya, teman-teman. Sorry. Table array-nya karena tadi itu lookup array-nya adalah menggunakan ID, maka akan saya blok ID di sini, tekan F4, koma, terus dia berikutnya adalah minta return array atau apa yang akan Anda hasilkan. Nama lengkap kan ya yang ingin dihasilkan? Nah, ini blok semuanya nama lengkap dari atas ke bawah, tekan F4, koma. Nah, if not found. Nah, jadi ini teman-teman, kehebatan dari function XLOOKUP. Dia itu juga sudah support if not found. Kalau kita menggunakan VLOOKUP, hasilnya itu adalah NA atau not available, kita bisa manipulasi dengan function if error. Dengan XLOOKUP, teman-teman nggak perlu lagi if error. Udah langsung tersedia di sini. Misalkan kalau misalnya error gitu kan ya, atau nggak ditemukan, teman-teman akan ganti seperti ini daripada NA, koma, match mode-nya teman-teman pilih exact match. Sebenarnya ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa, karena dia otomatis exact match. Kalau sudah teman-teman tutup kurung, oke, dan enter. Maka sudah ada jawabannya. Oke ya, ini adalah cara yang paling gampang, teman-teman bisa VLOOKUP ke kiri gitu kan ya, karena tabel lookup value-nya ada di sebelah kanan. Jadi yang pertama menggunakan XLOOKUP. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman itu adalah Microsoft 2019 ke bawah gitu kan ya, teman-teman bisa install add-in ya, cari aja di internet add-in-nya XLOOKUP, nanti teman-teman install, secara otomatis komputer teman-teman udah bisa support XLOOKUP. Tapi kalau nggak mau install add-in, cobalah pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan index match. Yang pertama, caranya adalah teman-teman ketik index, oke, dapat ya teman-teman. Kalau sudah, klik atau blok data apa yang ingin dihasilkan. Di sini kan kasusnya mintanya departemen gitu kan ya. Maka teman-teman blok departemen dari atas ke bawah, tekan F4, koma, lalu berikutnya adalah match untuk menemukan data ID yang ini itu berada di baris nomor berapa. Nah, cocokkan dulu nih dari atas ke bawah. Tekan F4, 0, tutup kurung untuk
match-nya dan tutup kurung sekali lagi untuk function index-nya. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Selesai. Dapat ya? Kalau sudah teman-teman tinggal blok ke bawah dan tekan duplicate atau Ctrl D. Ctrl C, Ctrl V sama nggak? Sama. Ditarik menggunakan mouse sama nggak? Sama. Oke, cara yang kedua selesai. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, yaitu adalah menggunakan VLOOKUP dan if. Jadi if ini akan kita gunakan sebagai alat untuk memanipulasi tabel yang tadinya ya ID ini berada di sebelah kiri kanan gitu kan ya. Kita akan pindahkan agar dia itu berada di sebelah kiri dan data yang diminta ini teman-teman yaitu adalah jabatan yang tadinya sebelah kiri di sini kita akan pindahkan berada di sebelah kanan. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya adalah seperti ini. Teman-teman ketik if. If itu kan logikanya seperti ini ya. Logical testnya itu dia minta adalah value if true, kalau benar ya mau dikasih apa, kalau false mau dimunculkan apa. Sehingga teman-teman, sekarang kita minta kepada if munculkan true and false. Saya akan langsung minta munculkan dua-duanya, true and false. True akan saya tulis dengan angka 1, itu kan sama ya. False itu akan saya minta dengan tulisan 0. Jadi saya minta kepada if itu kan ya, logikalnya itu ada dua, true, false. Nah, sekarang kalau true, saya minta untuk dimunculkan ID. Oke, F4, dia mintanya apa ya? Departemen ya? Oh sorry, jabatan. Nah, lalu kalau misalnya dia false, kita blok jabatan. Tekan F4, tutup kurung, dan enter. Nah, maka jadinya adalah seperti ini. Oke ya, save. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, function if ini teman-teman tinggal copy, dan teman-teman tinggal lakukan VLOOKUP seperti biasa. Lookup value-nya adalah ID di sini, koma, nah table array-nya dari hasil operasi if yang tadi. Koma, terus kolom index number-nya adalah kolom nomor 2, koma, 0, tutup kurung, dan enter. Dah, jadi ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman tekan duplicate aja ke bawah. Sehingga teman-teman sudah nggak butuh lagi namanya adalah tabel bantu. Karena tabel bantu hanya sekedar bikin tidak rapi saja. Oke, ini adalah cara yang ketiga. Sekarang kita masuk ke cara yang keempat. Cara yang keempat juga kurang lebih prinsipnya sama. Choose akan kita gunakan sebagai alat untuk memanipulasi tabel. Jadi kita instruksikan kepada choose 1 dan 2. Ya, seperti yang teman-teman ketahui gitu kan ya. Choose itu kan harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kali ini saya akan langsung memberikan perintah 2 secara langsung gitu kan ya. Choose 1 dan 2. Di mana 1 hasilkanlah ID, F4, koma, sorry, yang diminta apa tadi? Nama ya. Lalu yang kedua itu hasilkanlah nama. Tekan F4, tutup kurung, dan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Sama kayak if gitu kan ya. Nah sekarang teman-teman, seperti biasa, functionnya ini teman-teman copy, dan teman-teman lakukan VLOOKUP seperti biasanya. Oke, koma, 2, koma, 0. Tutup kurung, dan enter. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal paste ke bawah. Sorry. Duplicate ya. Nah, untuk Excel ini udah auto correct ya. Ketika teman-teman misalkan copy rumus dari atas gitu kan ya. Meskipun jawaban Anda itu benar gitu kan ya. Misalkan di sini mana yang minta nama gitu kan ya. Nah, ini. Misalkan ini minta nama, terus Anda copy ke sini, mungkin hasilnya sama aja gitu kan ya. Tapi ingat, teman-teman tidak akan mendapatkan nilai. Kenapa? Karena tidak menggunakan function VLOOKUP dan choose. Di sini udah saya setting sehingga teman-teman kalau misalnya tidak menggunakan function yang sama persis, Anda itu akan dianggap salah. Oke ya, jadi function dan hasilnya harus sama. Ini udah nggak diperlukan, hapus saja. Baik, sekarang kita masuk ke alternatif yang kelima, yaitu adalah menggunakan function offset. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih belum paham function offset. Saya akan berikan gambaran seperti ini ya, A, B, C, D, E, F, berikutnya adalah G, H, I. Oke, misalkan teman-teman di sini ada perintah temukan G, misalkan gitu kan ya. Temukan G. Nah, G itu dari mana? Kita menggunakan offset. Kita mulai dari titik awalnya adalah di sini ya. Offset itu kayak Google Maps lah. Lalu berikutnya teman-teman, sorry ya. Functionnya mana nih? Nggak ditulis. Ketik sama dengan offset. Oke, mulai dari titik yang paling atas. Koma, gitu kan ya. Lalu dia mintanya adalah row dan kolom. Maksudnya apa? Row itu dia itu perlu teman-teman kasih arahan mau turun berapa kali, gitu kan ya. Karena dia mintanya G, maka perlu turun 2 kali, koma, perlu jalan ke kanan nggak? Nggak perlu, maka ketik 0, tutup kurung, dan enter, ketemu G. Oke, ada gambaran ya teman-teman. Misalkan sekarang temukan I. Nah, maka teman-teman
kita kasih tahu kepada offset gitu kan ya, bahwasanya dari titik awal turun 2 kali dan jalan ke kanan sebanyak 2 kali. Maka ketemulah I. Nah, sedangkan kalau misalnya saya kasih kasus di sini misalkan gitu kan ya, di sini saya tambahkan lain-lain gitu kan ya. Di sini mungkin di sini U gitu, di sini saya kasih I dan seterusnya gitu kan ya. Sini saya tandain agar dia itu menjadi titik awal. Oke. Misalkan di sini temukanlah, ini jangan I deh. Kita ganti menjadi O. Nah, misalkan di sini temukanlah O. Nah, sama dengan offset gitu kan ya. Dari titik awal A gitu kan, tekan F4 untuk mengunci ya, misalkan dipakai buat row yang banyak gitu kan ya. Terus row-nya karena O itu ada di atasnya, maka teman-teman ketik langkah ke atas yaitu adalah tekan -1. Jadi kalau 1 dia default ke bawah untuk row, kalau kolom teman-teman tekan 1 maka dia akan jalan ke kanan. Kayak gitu ya. Koma, dia udah naik 1 kali nih. Kolomnya tekan -1 sekali lagi. Oke? Artinya dia jalan ke sebelah kiri. Kalau sudah teman-teman tutup kurung. Oke, ketemu O ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya bisa gambarkan ya, kurang lebih gambarannya adalah seperti ini untuk function offset itu teman-teman. Oke ya, pernah lihat panah seperti ini gitu kan ya? Nah, ini saya hapus dulu dan ini adalah minus gitu kan ya. Ini adalah kalau angka plus. Begitupun juga sama, ini adalah angka minus gitu kan. Ini di sini adalah angka plus. Jadi ketika teman-teman tadi kan offset call gitu kan ya, teman-teman tekan 1, maka dia itu akan turun ke bawah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan kalau sini itu adalah -1, -2 dan seterusnya ya, -3. Begitupun ke samping kanan gitu kan ya. Di sini berarti nanti akan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, ada gambaran ya. Nah, sekarang teman-teman, gimana caranya untuk menemukan ini? Kita akan menggunakan function offset. Caranya adalah yang pertama ketik offset seperti ini. Referensinya teman-teman, teman-teman tentukan dari headernya nama. Karena apa? Karena nanti ketika dia itu melangkah 1 kali, ketemunya adalah Budi, gitu kan ya. Kalau kita mulai dari Budi, langkah pertama Yulia. Akhirnya apa? Budi tidak akan pernah ketemu. Oke, koma. Lalu kita menggunakan function match untuk menentukan dia itu berada di row yang mana. Oke, kita cocokkan antara ini ya. 5040 ini ada di tabel nomor berapa sih gitu kan ya. Sorry, row nomor berapa maksud saya. F4,0 tutup kurung, koma. Nah, kolomnya perlu, kan tadi udah ditentukan nih dia turun berapa kali. Nah, sekarang kita tentukan perlu jalan ke kanan nggak atau ke kiri nggak? Nggak perlu. Tutup kurung dan enter. Dah, sama ya hasilnya ya. Jadi mungkin teman-teman daripada bosen tiap hari kerja jadi admin, VLOOKUP lagi, biar menambah value, mungkin bisa dicoba function yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang keenam. Karena cara yang keenam ini nggak bisa di komputer saya, secara desktop, yang defaultnya adalah tahun Excel 2021, saya akan ganti menggunakan Excel versi web yang ada di komputer saya. Oke teman-teman, ini adalah Excel saya yang versi web ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini saya buka YouTube di sini, gitu kan. Ini adalah versi webnya. Teman-teman kalau mau gitu kan ya, teman-teman tinggal bikin aja akun kayak gini ya, akun Microsoft Excel gitu kan, teman-teman akan dapatkan gratis dan free penyimpanan sebanyak 100 GB serta beberapa aplikasi Microsoft yang bisa teman-teman pakai secara online. Oke, sekarang teman-teman kita akan menggunakan VLOOKUP versus choose schools. Caranya seperti apa? Sama, prinsipnya adalah choose schools ini akan kita gunakan sebagai alat untuk memanipulasi yang tadinya sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Contohnya adalah seperti ini. Ketika teman-teman ketik choose schools, oke, dia minta adalah array, oke, teman-teman blok aja semuanya, oke ya. Artinya apa teman-teman? Ini akan menjadi penanda. Ini adalah bosnya tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tekan F4 gitu kan ya. Lalu dia itu nanya gitu kan ya, tabel nomor berapa saja yang akan diambil. Nah, yang saya ambil adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tabel nomor 5 dulu, agar dia berurutan dari kiri ya. Koma, lalu berikutnya, karena yang diminta itu adalah jabatan, maka akan saya ambil tabel nomor 3. Tutup kurung dan enter. Oke, jadinya seperti ini ya. Kalau teman-teman tambah di sini, tabel nomor 4 misalkan, maka dia akan jadi seperti itu. Gampang ya. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal copy aja. Lalu, berikutnya teman-teman tinggal lakukan VLOOKUP seperti biasanya. Pakai index match bisa nggak? Ya bisa juga sebenarnya. Koma, ini,
koma, lalu tabel nomor 2, koma 0, tutup kurung, dan enter. Dah, jadi ya teman-teman semuanya ya. Sorry, versi webnya ini belum saya bikin otomatis ya, jadinya nggak apa-apa kita pakai aja. Nah, kita cek secara manual, ID ini kira-kira benar nggak ya? Oke, ID ini itu berada di supervisor produksi. Supervisor produksi. Oke, udah benar ya. Tapi nanti teman-teman nggak perlu khawatir ya, teman-teman dapatnya udah versi yang autocorrect. Nah, karena ini udah nggak kepake, teman-teman tinggal hapus saja. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu adalah menggunakan VLOOKUP ya, yang kita gabungkan dengan hashtag. Prinsipnya sama nggak? Sama persis. Stack itu artinya menumpuk teman-teman. Ada VStack, ada hashtag. Kali ini kita akan menggunakan hashtag. Apa data array yang kita blok itu akan kita tambahkan susun ke sebelah kanan terus gitu kan ya. Prinsipnya hashtag adalah seperti itu. Caranya teman-teman ketik hashtag seperti ini, dia mintanya adalah array 1, array 2, array 3, dan seterusnya. Nah, array 1, itu kan ya, bentar, saya mau baca dulu. Yang diminta departemen ya. Array 1 pasti akan saya mulai dari ID, F4, koma. Nah, karena berikutnya adalah departemen yang diminta, saya akan blok departemen. Tutup kurung dan enter. Oke, jadi ya teman-teman, ketemulah ID dan departemen. Kalau sudah, teman-teman tinggal copy function hashtagnya ini, dan seperti biasa, teman-teman lakukan VLOOKUP kayak biasanya. Koma 2, koma 0, tutup kurung dan enter. Dah. Jadi ya teman-teman, kita cek apakah betul dia dari departemen operasional. Nah ini ya, bener ya, dari departemen operasional. Kalau sudah teman-teman, nanti teman-teman akan dapat nilai seperti ini ya. Karena ini nilainya kecil, ya saran saya teman-teman kerjakan menggunakan Microsoft Office yang versi online, sehingga teman-teman bisa langsung capture dan bisa kirim di LinkedIn, agar bisa meningkatkan value Anda semuanya. Baik, kalau begitu akhir kata terima kasih banyak nih sudah nonton sampai akhir di sini. Semoga video kali ini bermanfaat buat Anda semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di akhir kata, salam bisa Excel.